Kalian pasti pernah lewat jalan tol kan? Kira-kira jalan tol itu yang buat pemerintah atau swasta ya? Yuk, kita bahas. Nah, ternyata jalan tol merupakan bentuk nyata kerjasama pemerintah dan swasta, atau yang biasa dikenal dengan Public-Private Partnership, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan KPBU, yaitu kerjasama antara pemerintah dan badan usaha. Nah, jadi Public-Private Partnership itu merupakan seperangkat mekanisme kontraktual jangka panjang antara pemerintah dan badan usaha untuk menyediakan infrastruktur dan layanan publik. Latar belakang adanya public-private partnership adalah karena pemerintah harus membangun infrastruktur dan pelayanan publik untuk masyarakat, tetapi karena keterbatasan anggaran dan kapasitas pemerintah yang terbatas, oleh karena itu pemerintah tidak dapat membangun seluruh infrastruktur secara sendiri. Oleh karena itu, dengan skema public-private partnership, pemerintah menggandeng sektor swasta untuk membantu dalam pembiayaan, pembangunan, dan pengelolaan infrastruktur. Gimana sih tata kelola dalam public-private partnership? Ada 7 tahap. Yang pertama, dari perencanaan proses proyek. Yang kedua, penyusunan dokumen prakelayakan. Yang ketiga, pengadaan badan usaha. Yang keempat, penyusunan struktur pembiayaan. Yang kelima, tanda tangan kontrak. Yang keenam, pelaksanaan konstruksi. Dan yang ketujuh adalah operasional facial foundation. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan paradigma NPM dengan PPP atau yang bisa disebut KPBU. Nah, NPM ini menekankan efisiensi dan hasil atau value for money. Nah, prinsip ini menjadi dasar KPBU dalam memanfaatkan pendanaan kreatif, inovasi, dan keahlian teknis sektor swasta untuk meningkatkan efisiensi layanan publik. Terus juga ada NPM mengubah peran pemerintah menjadi regulator dalam KPBU. Pemerintah berfungsi sebagai penyusunan kebijakan, terus juga ada fasilitator, serta pengawasan risiko, bukan sebagai pelaksanaan utama proyek. Nah, terus juga ada NPM mendorong penggunaan mekanisme pasar KPBU sehingga badan usaha bersaing secara terbuka. Terus juga bisa menghasilkan inovasi dan peningkatan kualitas layanan. Terus juga ada NPM menekankan manajemen modern, termasuk manajemen risiko. Terus juga KPBU ini mengalokasikan risiko kepada pihak yang paling mampu mengelolanya. Pemerintah juga memiliki peran. Apa sih peran pemerintah itu? Jadi pemerintah berfungsi sebagai perencana, pengatur, dan pengawasan proyek infrastruktur, memastikan pembangunan sesuai kebutuhan publik, aturan yang berlaku, dan standar pelayanan yang sudah ditetapkan. Nah, yang terus selanjutnya ada peran dari swasta. Swasta juga memiliki peran berkontribusi melalui pendanaan, keahlian teknis, teknologi, serta pengelolaan konstruksinya. Terus juga ada skema public-private partnership atau yang biasa disingkat dengan PPP, menjadi bentuk kolaborasi strategis untuk menggabungkan kekuatan antara pemerintah dan swasta, sehingga proyek infrastruktur dapat diselesaikan dengan kualitas yang baik. Selanjutnya ada kerjasama 3P dalam membangun jalan tol secara panjang. Pembangunan ini menggunakan skema KPBU untuk mempercepat konektivitas menuju kawasan strategis seperti KEA Tanjung Lesung. Proyek ini didukung regulasi dan pendanaan dari pemerintah serta dibangun sepanjang 83,67 km. Nah, secara ekonomi tol ini difungsikan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan membuka lapangan kerja, meski manfaat yang dirasakan masyarakat itu belum stabil. Nah, yang kedua ada kinerja pemerintah dalam merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan proyek infrastruktur berbasis public-private atau PPP. Kinerja pemerintah dalam 3P ini masih lemah dikarenakan kapasitas teknis yang belum merata, serta dokumen perencanaan yang belum siap, kemudian analisis risiko yang kurang. Koordinasi juga kerap terhambat oleh ketidaksinkronan pusat daerah dan proses persetujuan yang lambat. Pengawasan pun belum optimal akibat standar KPI yang tidak seragam dan audit independen yang lemah. Yang ketiga ada tata kelola kemitraan pemerintah dan swasta. Diterapkan dalam proyek Jalan Tol Serang Panimang. Tata kelola kemitraan di proyek Tol Serang Panimang ini masih terganggu oleh masalah pembebasan lahan yang
lambat, dan biaya yang naik. Pemerintah sudah membantu lewat VGF dan dana talangan tanah, tetapi regulasinya masih belum konsisten, yang dimana sebagian pelepasan lahan belum sesuai dengan aturan, sehingga berpotensi menimbulkan risiko hukum. Analisis value for money dalam pembangunan tol Serang Panimbang. Skema PPP untuk jalan tol Serang Panimbang berpotensi memberi value for money karena pembagian risiko yang jelas dan efisiensi biaya jangka panjang. PPP juga menjamin kualitas layanan dan pemeliharaan yang lebih baik. Selanjutnya, gimana sih pembagian risiko antara pemerintah dan badan usaha dalam proyek tol Serang Panimbang? Nah, pada tol Serang Panimbang, pemerintah menanggung risiko lahan dan regulasi, sementara badan usaha menangani konstruksi, operasi, dan risiko permintaan. LHR yang tercapai jauh di bawah target pada 2022 dan 2023, membuat pendapatan tidak sesuai harapan, sehingga pemerintah memberi kompensasi berupa perpanjangan masa konsesi dari 40 menjadi 50 tahun. Penelitian menunjukkan PPP cenderung lebih efisien dan tepat waktu karena ada insentif kinerja. Jika risiko dibagi sesuai kemampuan, PPP dapat menghasilkan layanan yang lebih efisien dan berkelanjutan dibanding pengadaan biasa. Jadi, efektivitas dalam penerapan public-private partnership itu dilihat dari dua aspek. Aspek yang pertama yaitu pembagian resiko, seperti resiko teknis, finansial, maupun regulasi. Nah, pembagian resiko ini dibagi berdasarkan kemampuan masing-masing pihak. Kemudian, aspek yang kedua yaitu value for money, di mana proyek dianggap bernilai tinggi jika dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Nah, kesimpulannya penerapan PPP pada proyek tol Serang Panimbang menunjukkan bahwa kolaborasi pemerintah dan sektor swasta mampu memberikan infrastruktur secara lebih efisien. Meskipun masih terdapat tantangan dalam perencanaan awal, koordinasi antar lembaga dan proses pembebasan lahan, model PPP tetap memberikan value for money melalui kontribusi dana pemerintah yang tepat serta efisiensi operasional swasta. Dengan pemerintah berperan sebagai regulator dan penjamin, sementara sektor swasta menangani pendanaan, teknologi, dan operasional, PPP terbukti menjadi pendekatan yang efektif dan berkelanjutan dalam pembangunan infrastruktur. Dan saran untuk kedepannya, pemerintah perlu memperkuat perencanaan awal, meningkatkan koordinasi antar lembaga, dan mempercepat proses pembebasan lahan. Skema pembagian risiko harus dibuat lebih seimbang agar mendorong efisiensi swasta, sementara kapasitas pengawasan pemerintah juga perlu diperkuat agar pelaksanaan proyek PPP lebih efektif dan berkualitas.